Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif terkait dengan materi pertama yang sudah disampaikan, yaitu tentang konsep dasar dan hakikat penelitian. Pada hari ini, Ibu ingin mereview kembali tentang konsep dasar dan hakikat penelitian. Kemudian nanti ada beberapa tambahan materi yang terkait dengan konsep dasar maupun hakikat penelitian. Baiklah, pada pertemuan yang pertama, saya sudah membahas bahwa penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang relevan dengan bidang yang diteliti, kemudian memilih metode yang benar, dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara praktis dan untuk pengembangan ilmu pendidikan. Jadi, jika digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini, quality research atau penelitian yang berkualitas itu, aspek pertama adalah tadi relevan. Yang kedua, metode yang benar, dan yang ketiga adalah bermanfaat. Oke, baiklah. Minggu lalu pun saya sudah menyampaikan tentang mungkin materi-materi yang terkait dengan apa itu perbedaan S1, S2, S3, kemudian karya ilmiah yang ditulisnya, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, terutama mungkin nanti saya akan gambarkan alur yang terkait dengan penyusunan tesis, karena ini adalah mahasiswa pasca sarjana. Baik, kemudian kita melihat di sini ada sebuah piramida yang Ibu gambarkan, di mana S1 itu adalah, atau program sarjana adalah mengamalkan iptek melalui penalaran ilmiah. Nah, untuk program magister, mengamalkan dan mengembangkan iptek melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Jadi bukan hanya mengamalkan, tetapi juga ada kata mengembangkan. Nah, untuk jenjang doktor adalah akademik di program doktor adalah menemukan dan menciptakan iptek melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Nah, yang saya kasih kotak adalah dari jenjang akademik program magister ini harus digarisbawahi bahwa di sini bukan hanya sekedar mengamalkan, tetapi juga harus mengembangkan ilmu dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Pada KKNI, S1 dan S2, nah S1 ini adalah mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Itu untuk S1. Nah, apa untuk S2? Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Itu untuk level KKNI program magister. Untuk KKNI pada program doktor, yaitu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuan, dan praktek atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji. Nah, kemudian mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset, dan mengembangkan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan bagi umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Jadi untuk jenjang doktoral itu harus menghasilkan karya atau menciptakan, bukan hanya sekedar mengamalkan, mengembangkan, tapi harus menciptakan atau menghasilkan karya. Baik, selanjutnya mari kita lihat bagaimana sukses menulis tesis. Nah, pertama, memahami bidang yang diteliti. Ketika kita mau memulai membuat karya tulis ilmiah, terutama tesis yang
merupakan tugas akhir Anda, maka ini adalah betul-betul poin pertama adalah harus memahami bidang yang akan diteliti. Setidaknya pada saat Anda mau melakukan atau menentukan rumusan masalah atau masalah apa yang patut atau layak diteliti, Anda setidaknya melakukan 3P. Person, ketemu orang, kemudian paper, membaca buku, jurnal, kemudian referensi-referensi, kemudian juga place, tempat berkunjung ke tempat di mana Anda ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan baik pada bidang pendidikan atau pada bidang manajemen atau pada bidang yang keterkaitan antara manajemen dan pendidikan. Nah, itu harus betul-betul mengerti dan memahami bidang yang akan diteliti. Yang kedua adalah memahami metode penelitian. Jadi tidak cukup memahami bidang yang akan diteliti, tetapi kita harus pandai dan tepat menentukan metode yang akan kita pilih. Pendekatan kuantitatifkah, kualitatifkah, R&D-kah, mixed method antara kuantitatif dan kualitatif, atau yang lainnya. Kemudian, apakah metodenya melalui survei, eksperimen, kemudian juga metode-metode yang lainnya. Jadi harus betul-betul memahami metode penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan pembimbing. Di sini yang dimaksud dengan hubungan pembimbing itu tercipta komunikasi dua arah, sehingga memudahkan Anda di dalam melakukan konsultasi. Ketika ada sesuatu atau hal-hal yang tidak dimengerti, bisa dikonsulkan melalui pembimbing, atau misalkan ada hal-hal atau ide-ide yang memang perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pembimbing, Anda akan lebih mudah menjalin komunikasi jika hubungan itu dijalin dengan baik. Kemudian yang keempat adalah memahami buku panduan penelitian. Ini mungkin nanti akan dikeluarkan atau diberikan oleh pihak perguruan tinggi di mana Anda menuntut ilmu tersebut. Selanjutnya, bagaimana yang dikatakan tadi ya kaitannya dengan pembimbing. Di sini ada ketika pembimbing mau, kemudian mampu untuk membimbing, nah itu yang paling diharapkan. Nomor 1 ya. Kemudian pembimbing mungkin mampu, tetapi ada kalanya tidak mau membimbing terkait dengan kesibukan, jabatan, mungkin tugas-tugas luar, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pembimbing pada saat penyusunan karya tulis ilmiah atau tesis pada khususnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembimbing tidak mampu dan juga tidak mau gitu. Tetapi ada juga pembimbing mau tetapi tidak mampu di dalam membimbing. Nah, tentu saja yang diharapkan adalah poin 1, pembimbing mampu dan mau membimbing. Filsafat dan hakikat penelitian, ini landasan filsafat metode penelitian. Sebelumnya pada sesi pertama sudah disampaikan, gambar ini adalah pertama positivisme, yang kedua interpretif, dan yang ketiga adalah pragmatisme. Kemudian yang keempat adalah critical social science. Nah, apa yang dimaksud dengan positivisme? Ini adalah suatu peristiwa yang memang betul-betul terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu kenyataan. Ini berarti yang disebut dengan pertentangan positif dengan sesuatu yang hanya ada di angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya terdiri dari konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Jadi kalau positivisme itu memang lebih mengedepankan apa yang betul-betul atau benar-benar terjadi. Nah, ini landasan filsafat penelitian tadi. Yang pertama adalah positivisme. Ya, kemudian landasan filsafat metode penelitian yang kedua adalah interpretif. Interpretif adalah pendekatan atau disebut juga interpretatif ya, adalah pendekatan ini
analisis sistematis mengenai aksi sosial. Jadi kaitannya dengan aksi sosial yang bermakna melalui observasi manusia secara terperinci dan langsung di dalam latar ilmiah, supaya bisa memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang bagaimana menciptakan, mempertahankan dunia sosial mereka. Baik, yang ketiga adalah pragmatisme. Landasan filsafat penelitian atau metode penelitian yang ketiga. Ini apa sih yang dimaksud dengan pragmatisme? Adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Kadang berpikir pragmatis itu ada baiknya tetapi juga ada buruknya. Jadi di dalam landasan filsafat penelitian belum tentu segala sesuatu yang diangkat benar walaupun bermanfaat secara praktis, tetapi tetap melalui urutan riset itu harus harus dilakukan sehingga pembuktian terhadap kebenaran itu memang ada. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah critical social science. Ini critical teori ini, teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Jadi itulah yang dimaksud dengan keempat landasan filsafat metode penelitian. Selanjutnya adalah hakikat penelitian. Ini untuk memperoleh data sebagaimana adanya, bukan sebagaimana harusnya. Itulah penelitian. Apapun yang kita lihat berdasarkan aktualnya atau berdasarkan kontekstualnya atau berdasarkan fakta objektifnya, itu adalah yang harus dilaporkan di dalam sebuah penelitian. Jadi tidak perlu Anda berpikir bagaimana ini tidak sesuai, kemudian tidak seharusnya seperti ini, kemudian melaporkan jadi apa yang seharusnya, bukan apa yang terjadi. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi sekali lagi, hakikat penelitian adalah untuk memperoleh data sebagaimana adanya atau faktualnya atau empirisnya, bukan kepada bagaimana seharusnya. Apa pengertian dari metode penelitian? Pengertiannya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian, metode penelitian itu kan merupakan cara dan prinsip-prinsip ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, saya pikir mengenai metode penelitian ini sudah tidak asing lagi karena sejak Anda menulis karya tulis ilmiah di level S1, ini juga sudah pasti memahami apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian. Kemudian mari kita lihat komponen-komponen di dalam metode penelitian ini. Yang pertama adalah, saya urutkan dulu, yang pertama adalah scientific way. Scientific way itu adalah cara ilmiah. Jadi komponen daripada riset ini betul-betul harus bersifat ilmiah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmiah. Kemudian yang kedua adalah data, sumber data, dan seterusnya. Kemudian tujuannya harus jelas dan kegunaannya harus tampak atau manfaatnya harus ada. Baik. Yang dimaksud dengan ilmiah, yang pertama adalah memiliki ciri-ciri rasional. Rasional itu nalar, masuk akal. Jadi kalau saya contohkan dalam sebuah kasus, peningkatan hasil belajar siswa dikarenakan siswa tersebut sering datang kepada dukun misalnya. Nah, ini untuk membuat analisis secara kuantitatif akan sulit karena kinerja dukun misalnya dengan memberikan jampe-jampe itu akan sulit diukur atau konsep yang sulit untuk diukur dan dinilai. Jadi mungkin itu lebih baik dianalisis dengan metode atau dengan pendekatan yang lain, misalnya secara kualitatif. Tetapi kalau untuk
ilmiah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang betul-betul berdasarkan keilmuan. Contoh, ketika hasil belajar siswa naik, memang ada treatment yang dilakukan karena metodenya misalnya menggunakan metode bervariatif. Katakanlah misalnya the power of two, jigsaw, kemudian apa lagi misalnya short cut shot, kemudian juga PBL, PBI, dan seterusnya banyak sekali. Jadi ketika kita menentukan sebuah metode alternatif atau salah satu metode metode belajar aktif, kemudian kita melihat hasil dari hasil belajar siswanya adalah baik, maka kita bisa menggunakan nalar. Baiknya atau meningkatnya hasil belajar itu memang karena ada metode yang diterapkan atau treatment yang diberikan, kemudian bisa diukur hasilnya. Nah, itu rasional atau boleh nalar atau masuk akal. Kemudian yang kedua adalah empiris. Empiris ini adalah fakta sesuai dengan faktualnya, kenyataannya gitu. Kalau di dalam bahasa yang lain objektif. Objektif itu lebih kepada apa yang terlihat oleh panca indera, terlihat oleh mata, terasa oleh lidah, terdengar oleh telinga, dan teraba oleh bagian alat peraba. Nah, jadi itu objektif. Objektif itu hasilnya sesuai dengan apa yang seharusnya, itu objektif. Nah, faktual atau empiris itu yang nyata, ada terlihat. Baik itu misalkan sesuai dengan keinginan di dalam penelitian yang Anda harapkan ataupun tidak, atau hipotesis itu terbukti atau tidak. Faktanya, empirisnya itu memang harus disebutkan atau dilaporkan. Itu berarti salah satu ciri dari ilmiah. Kemudian yang ketiga dari sistematik. Sistematik itu berdasarkan langkah-langkah atau urutan-urutan yang memang sudah ditentukan. Nah, itu scientific way. Kemudian saya ingin memberikan penegasan penjelasan yang tadi saya sampaikan, bahwa kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematik. Ya, rasional apa? Rasional itu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian empiris, cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Nah, bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal, ya tadi saya jelaskan. Ini agak sulit ya untuk masuk kepada fakta empiris yang masuk dalam ciri-ciri ilmiah tadi. Kemudian yang sistematik ini artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan mengenai macam data dalam penelitian. Macam data di dalam penelitian ini ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Yang dimaksud dengan data kualitatif ini kita akan bagi menjadi data empiris dan data bermakna. Apa sih yang dimaksud dengan data empiris? Data empiris itu sama halnya fakta, terlihat, bisa dijelaskan, sehingga orang lain mengerti. Contoh kata-kata, itu bisa kita menjabarkan atau menafsirkan apa yang diucapkan atau yang disebutkan, dibicarakan orang lain atau responden kita. Kemudian kalimat, begitupun gambar bisa dilihat, bisa dibaca, bisa diinterpretasikan. Dan gerak tubuh pun sama, bisa diinterpretasikan, bisa dimaknai, ya bisa dibaca. Nah, jadi pada penelitian kualitatif, empiris bermakna dari kata-kata, gambar, kalimat, gerak tubuh, semuanya bisa dimaknai. Nah, jadi dalam bahasa lain,
Semua yang berupa kata, kalimat, gambar, gerak tubuh di kualitatif itu bisa diinterpretasikan. Jadi kita bisa membuat, mengeksplorasi dari kalimat-kalimat yang ada, atau gambar, bisa juga mengelaborasi, kemudian mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenaran data. Makanya di kualitatif ada yang dikatakan dengan triangulasi. Triangulasi juga macamnya banyak. Ada triangulasi sumber data, ada triangulasi metode, dan seterusnya. Nah, itu adalah tujuannya untuk mendapatkan data yang betul-betul valid atau yang betul-betul memang sudah terverifikasi. Selanjutnya, macam data kedua adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif ini adalah ada data diskrit dan ada data kontinum. Data kontinum ini ada beberapa macam. Pertama data ordinal, yang kedua data interval, ketiga data nominal, dan keempat data rasio. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan macam-macam data tersebut. Nah, ini saya tunjukkan dalam slide ini adalah salah satu contoh data diskrit, yaitu data hasil membilang. N sama dengan 11 orang. Jadi kita membilang ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kemudian selanjutnya data ordinal dan data rasio. Data ordinal ini adalah jarak tidak sama ya, jarak tidak sama dan ini berdasarkan ranking. Misalkan 100 ranking 1, 95 ranking 2. Berikutnya karena tidak ada nilai 80, 75 ya kita ranking 3. Itulah data ordinal. Berbeda dengan data interval. Kalau data interval itu adalah data kalau di sini saya gambarkan ya. Nah, data interval itu jarak sama, tidak ada nilai 0 absolut. Sedangkan data rasio adalah jarak sama, ada nilai absolut. Contohnya adalah berat badan, panjang, nah itu data rasio. Kemudian kalau data nominal adalah data yang hanya sekedar memberikan atribut. Contohnya, pada partai zaman dahulu, nomor 1 adalah PPP, nomor 2 golongan karya, nomor 3 PDI Perjuangan atau PDI. Nah, kemudian kita menyebutkan PPP nomor 1 bukan berarti PPP lebih bagus dari nomor 2 atau nomor 3. Tetapi itu hanya memberikan atribut untuk partai, PPP diberikan nomor 1. Begitupun misalnya kita menghitung laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberi nomor 1, perempuan diberi nomor 2. 2 bukan berarti lebih banyak daripada 1 di dalam arti tadi ya, tetapi hanya memberikan atribut untuk data nominal. Nah, data nominal ini merupakan sama ya di dalam penelitian kuantitatif ini sering digunakan di dalam beberapa penelitian seperti melakukan observasi gitu. Kemudian juga data-data yang lain juga ini dari mulai ordinal seperti nilai, interval, kemudian juga data rasio, berat badan, panjang. Misalnya mengukur pertumbuhan berat bayi, nah ini juga pasti pakai data rasio, karena yang diukur adalah berat badan, panjang, kemudian dan seterusnya. Nah itulah beberapa terkait dengan data. Kemudian kita ingin melihat kriteria dari data itu. Pertama tentu harus sah, harus valid. Yang kedua harus reliable. Yang ketiga, harus objektif. Nah, jadi data yang kita peroleh itu valid, absah, sehingga pada saat kita mau mengambil data, instrumen atau alat pengumpul data itu harus diuji dulu tingkat kevaliditasannya. Kenapa harus diuji? Agar kita mendapatkan data yang betul-betul valid. Begitupun harus diuji tingkat keajegannya atau reliabilitasnya. Nah, sehingga data yang kita dapatkan dapat diandalkan. Kemudian objektif. Objektif itu sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Nah, gambar validitas dan reliabilitas di dalam data tadi saya gambarkan. Ini menurut Sugiono
kita lihat ada tidak valid, tidak reliable, kemudian tidak valid tapi reliable, valid dan reliable. Yang mana yang kita inginkan untuk digunakan dalam penelitian kita? Tentu gambar ketiga, valid dan reliable. Oke, selanjutnya, nah ini kita ingin menjabarkan metode penelitian ya, macam-macamnya. Pertama di kuantitatif ini yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa adalah metode eksperimen dan survei. Kualitatif banyak, ada etnografi, ada grounded theory, kemudian ada case study, ada phenomenological, kemudian ada narrative research, ya. Dan yang ketiga adalah mixed method. Mixed method ini sudah banyak dilakukan di program sarjana, juga nanti teman-teman yang di S2 bisa melakukan dengan memilih metode penelitian mixed method. Ini ada sekuensial, kemudian dan ada konsuren. Sekuensial ini ada dua cara, yaitu explanatory sekuensial dan exploratory sekuensial. Sedangkan yang kedua adalah konsuren. Konsuren ini ada triangulation, kemudian ada embedded. Nanti silahkan memilih mana yang paling tepat dan cocok untuk penelitian saudara-saudara semua. Baik, kita teruskan. Filsafat metode penelitian kuantitatif. Nah, saya tunjukkan di sini ada gambar ya yang menyebutkan mana sih kuantitatif itu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa hakikat atau landasan filsafatnya adalah positivisme. Ini teramati, terukur, dapat diklasifikasikan, kausal, relatif tetap, dan bebas nilai. Sedangkan untuk landasan filsafat metode penelitian di kualitatif, ini adalah belum tentu teramati, belum tentu terukur, holistik, resiprokal, dan dinamis serta terikat nilai. Nah, kalau dikatakan penelitian mixed method, kedua-duanya. Karena mixed method itu bisa mencampurkan kuantitatif dan kualitatif. Baik di dalam pembahasan atau di analisis data ya. Itu analisis datanya apa lebih dominan di kuanti, apakah lebih dominan di kuali. Apakah dilakukan kuantitatif dulu, ataukah kualitatif dulu, atau sebaliknya. Ataukah dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu semua tadi mixed method ada macamnya ya. Ada sekuensial dan ada konsuren. Oke, selanjutnya mari kita lihat ya tentang varian metode kombinasi. Ya, karena tadi kuantitatif, kualitatif, saya lebih ingin menunjukkan kembali bagaimana sih kalau konsuren itu dilakukan dalam mixed method. Nah, ini kualitatif dan kuantitatif ya bersama-sama. Nah, kemudian kalau sekuensial bisa kualitatif dulu baru dilakukan kuantitatif atau kuantitatif dulu baru melakukan analisis kualitatif. Kemudian yang ketiga, nah ini kualitatif ke kuantitatif, kemudian kualitatif ke kuantitatif, kuantitatif lalu ke kualitatif. Begitupun kuantitatif ke kualitatif. Ya, jadi sekuensial itu banyak modelnya. Apakah mau dari mulai perancangan pelaksanaan penelitian sebelum pelaksanaan penelitian ke lapangan, dari mulai rancangan metode, kemudian sampai kepada hasil dari penelitian tersebut. Dan yang keempat yaitu kualitatif dan kuantitatif atau kuantitatif dan kualitatif. Baik, ini adalah paradigma gambaran lah ya, gambaran ketika kita mau memilih mixed method. Mungkin nanti dalam penelitian berikutnya kita akan sempat membahas ini karena sebetulnya mana sih yang lebih dominan dilakukan, apa kualitatif dulu atau kuantitatif dulu. Nah, dalam pelaksanaannya atau dalam bentuk contoh konkretnya ini perlu dijelaskan dalam waktu yang cukup, kemudian kita bisa langsung berdiskusi bertatap muka sehingga
Nanti apa yang Anda tidak mengerti bisa langsung ditanyakan dan saya bisa langsung memberikan penjelasan. Baik, selanjutnya adalah fungsi dan bidang penelitian. Ini adalah pohon penelitian menurut W.Z. Gebhardt pada 1972 bahwa filosofi of science itu adalah paling dasar dari pohon ini kan akar ya atau batang yang mendekati akar. Ini adalah filosofinya. Kemudian scientific method ya, kemudian nanti di sini ada 3 bagian, need to know, need to do, dan need to choice. Nah, jadi mana yang harus diketahui, mana yang harus dikerjakan, dan mana yang harus dipilih. Gitu. Di sini ada beberapa cabang dari pohon ini, di mana saya contohkan salah satunya adalah need to choice. Evaluation research misalnya, formative evaluation, need assessment, summative evaluation. Begitupun untuk need to do, ya. Di sini banyak macamnya, ada R&D, kemudian action research, begitupun untuk need to know, ya. Jadi case study misalnya, quasi eksperimen atau true eksperimen dan seterusnya. Baik. Nah, fungsi penelitian itu apa? Tadi sudah disampaikan di pohon itu sudah tergambar, ada need to know, need to do, dan need to choice. Nah, kita bisa melihat nanti dari apa sih need to know itu. Ya, misalnya metode survei, kuasi eksperimen, true eksperimen, kualitatif, mixed method, itu bisa menggunakan need to know. Kemudian berikutnya adalah need to do. Apa misalnya? Action research, R&D, operation research. Kemudian need to choice. Ya, ini adalah evaluation research, formative research, atau formative evaluation research, needs assessment. Jadi memilih metode-metode yang tepat dengan apa sih sebenarnya di scientific method ini yang kita ingin fokuskan, ya, apakah untuk mengetahui atau untuk need to do atau need to choice. Oke, selanjutnya bagian bidang penelitian. Bidang penelitian itu meliputi akademik, profesional, dan institusional. Nah, jadi untuk pertemuan yang akan datang, itulah yang akan kita bahas selanjutnya mengenai, saya ulang slide-nya, bidang penelitian akademik, profesional, dan institusional. Dan selanjutnya juga kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, walaupun saya akan lebih dominan membahas di penelitian kuantitatifnya, tetapi agar teman-teman ini memahami betul, sehingga pada saat nanti memilih judul-judul atau memilih permasalahan yang terkait dengan pembuatan judul pada tesis, betul-betul mantap memilih apakah mau ke kuantitatif, apakah ke kualitatif, ataukah tadi ke mixed method. Nah, sekian saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya, sehat selalu dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.